sengsara menimpa keadaanmu. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Berikut akan kami bacakan warta gereja. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Warta gereja Minggu 7 Maret 2021. Warta gereja yang pertama, pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. 2. Menindaklanjuti surat dari Bupati, maka ibadah minggu dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. Dengan panduan liturgi yang disediakan atau melalui ibadah streaming YouTube di channel GKJ Klaten pada pukul 07.00 WIB. Mohon perhatian dan maklum adanya. Warta gereja yang kedua, sidang majelis.
Sidang pleno majelis akan dilaksanakan besok pada hari Rabu 10 Maret 2021 pukul 18.00 WIB bertempat di ruang Roma. Jemaat dimohon mendoakan. Warta gereja ketiga, pernikahan. 1. Telah diteguhkan pernikahannya di tengah ibadah istimewa Saudara Adi Cahya Mahardika, putra Bapak Ibu Andreas Anggoro Sarosa, warga Blok 2, dengan Saudari Dwi Ana Putri Purnamasari, putri Bapak Ibu Eko Purnomo, warga Blok 5, pada hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 18.00 WIB di Gereja Induk. Pernikahan yang kedua, akan diteguhkan pernikahannya di tengah ibadah istimewa Saudara Kidung Agung Permadi, warga GPI Keluarga Allah, dengan Saudari Amelia Wulandari, putri Ibu Suhardi, warga Blok 4, besok pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 10.00 WIB di Gereja Induk. Warta gereja keempat, katekisasi reguler. Katekisasi reguler akan dimulai besok pada hari Minggu 14 Maret 2021, dan bagi jemaat yang berkeinginan mengikuti katekisasi dimohon mendaftar ke kantor gereja GKJ Klaten dan mohon perhatiannya. Warta gereja kelima, persembahan. Persembahan yang dibuka pada tanggal 28 Februari 2021. 1. Persembahan mingguan jumlah Rp2.024.000. 2. Persembahan bulanan jumlah Rp3.150.000. 3. Persembahan Rabu Abu jumlah Rp280.000. 4. Persembahan istimewa. 1. Warga Blok 1 kelompok 2 jumlah Rp500.000. 2. Dari warga Blok 1 kelompok 1 Rp1 juta jumlah Rp1.500.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di warta lipat. Yang memimpin ibadah pada pagi hari ini Bapak Pendeta Sugeng Prasetya SPD STH MDiv dengan menggunakan liturgi Minggu Prapaskah yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan panggilan beribadah. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kita kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuliakan namanya seraya menyanyikan nyanyian KPJ 13, bait yang pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya.
salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama memasuki ibadah pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021. Kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, pencipta semesta, dan yang senantiasa memelihara kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anak-anakku, para remaja dan pemuda di rumah masing-masing, Eyang Kakung, Eyang Putri, demikian juga sanak saudara yang bergabung turut menyaksikan channel YouTube Ibadah GKJ Klaten hari ini. Semoga semua dalam damai sejahtera, keselamatan, dan kesehatan. Tema untuk hari ini, Minggu 7 Maret 2021, Cintaku pada Rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan nyanyian pembuka kita dari Kidung Jemaat 355, bait yang pertama, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas ciptaan-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu, kami mohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita dengan kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari nyanyian NKB 203 bait pertama dan kedua, adakah tempat baginya. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Saudara-saudara sekalian, tiba waktunya kini kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh pengharapan, dipersilahkan saudara sekalian berdiri di dalam menerima pembacaan berita anugerah ini. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosa-dosanya, maka berita anugerah Tuhan terimalah, diambil bacaannya dari Mazmur 32 ayat yang kelima, yang bunyinya demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 376 bait yang keempat, ikut Dikau saja Tuhan. Dalam kesucian, lahir batin yang bersih, aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tiba waktunya menyatukan hati, menaikkan doa-doa kepada Tuhan, baik itu ungkapan syukur atas kasih kemurahan yang sudah kita terima dari Tuhan. Demikian pula doa syafaat untuk memohonkan permohonan-permohonan bagi kesejahteraan hidup bersama dan doa persiapan sebelum menerima firman Tuhan. Mari saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu, kami sembah, kami muliakan,
Engkaulah Allah yang maha agung. Engkaulah Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya. Di hadapan-Mu kami bersembah, sujud, memuji memuja nama Tuhan dalam ibadah bersama umat. Terimalah sembah, hormat, dan ibadah yang kami lakukan. Melalui nyanyi-nyanyian pujian kami mengagungkan nama-Mu. Melalui doa kami menaikkan permohonan kepada Tuhan dengan yakin dan percaya. Melalui sabda kami menerima petunjuk kehidupan untuk kami dengar, kami renungkan, dan kami laksanakan. Agar kami sebagai umat kuat di dalam iman. Hadirlah di tengah ibadah ini ya Tuhan, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, memberkati setiap umat, baik melaksanakan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing dengan tuntunan tayangan yang disaksikan oleh umat. Tuhan pun hadir di tengah setiap keluarga yang menyelenggarakan. Demikian pula kami yang melayani, Tuhan karuniai berkah, menjadi alat yang Engkau kuduskan dari dosa dan kesalahan. Engkau berkenan memakai persembahan hidup kami di dalam pelayanan ibadah ini. Sanak saudara, majelis gereja yang bertugas, sanak saudara, pemain musik, pemimpin pujian, dan juga hamba-Mu yang Kau utus, urapi dengan Roh Kudus, sehingga dari awal sampai akhir menunaikan pelayanan ini dalam berkah dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berseru dalam doa permohonan, menaikkan permohonan disertai rasa syukur. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami berkah kehidupan, kesehatan, keselamatan, dan ketentraman. Hingga hari ini kami masih diperkenankan hidup, menjalani aktivitas di tengah keluarga, di tengah masyarakat, maupun dalam tugas pelayanan. Kami juga menaikkan doa memohon kepada Tuhan, anugerahkanlah kepada umat-Mu semua ketenteraman hati, kedamaian hidup, sukacita, walau di tengah himpitan pergumulan yang secara umum dihadapi bersama-sama sedang melanda kehidupan kami. Kami doakan pandemik COVID-19 untuk kesekian kalinya, kiranya Tuhan memampukan umat-Mu menghadapi dengan damai, menghadapi dengan beriman, menghadapi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dibebaskanlah pikiran kami, hati kami dari kekhawatiran, dilepaskanlah di dalam hati kami keberanian untuk menjalani kehidupan tanpa dibayang-bayangi rasa khawatir, namun tetap dalam ketaatan, menjaga diri, menunaikan protokol kesehatan untuk menjaga kebersamaan kami di tengah berperang melawan COVID-19 ini, menciptakan suasana pola hidup baru, peduli lingkungan, peduli kebersihan, menjaga imunitas pribadi maupun komunitas. Diberkatilah seluruh pribadi lepas pribadi, dijauhkan dari ketertularan sakit. Demikian pula kami memohon di antara anggota jemaat di tempat ini, warga gereja di tempat ini, mungkin ada yang terkonfirmasi positif menderita, harus menjalani perawatan dan pengobatan, dan keluarganya harus isolasi mandiri. Tidak dapat kami sebut nama per nama, namun secara sungguh-sungguh kami memohon, Tuhan hadirlah memberkati pulih sehatnya saudara-saudara kami yang terkonfirmasi menderita COVID. Keluarga yang mendampingi, keluarga yang ikut isolasi mandiri diberi sabar, pikiran bersih dari hal-hal negatif, pengharapan, sukacita melekat di hati mereka, hingga membawa dampak sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa, Engkau memberkati kehidupan bangsa negara kami, Engkau memberi ketentraman melalui para pemimpin yang berkarya di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran para menteri. Tak henti-hentinya menghadapi kerumitan dan kesulitan menata bangsa negara ini. Tuhan lindungi dari kerusakan, disanggupkan para pemimpin kami,
diberi hikmat akal budi oleh Tuhan, kearifan kebijaksanaan, hingga dapat menghadapi setiap pergumulan, membuat keputusan-keputusan yang tepat untuk memperoleh jalan keluar. Berkati kehidupan antar umat beragama di tanah air ini, supaya hari bertambah hari, demikian pula bertambahnya usia kedewasaan hidup bangsa negara dalam menjalankan kehidupan toleransi antar umat beragama. Kami doakan dapat berjalan harmoni, tidak ada selisih, salah paham, semua hidup dalam ketentraman. Para pemimpin-pemimpin agama apapun, agama yang dianut, menyampaikan ajaran-ajaran sehat kepada seluruh umat para penganut dan pengikut, supaya menunaikan ajaran-ajaran luhur dari masing-masing agama, di antaranya keluhuran hidup bersanding rukun walau dalam keberbedaan. Kami doakan kiranya kerukunan umat beragama ini berdampak damai sejahtera, menghadirkan suasana tentram bagi bangsa negara kami. Kami juga mendoakan pemulihan dengan adanya dampak pandemi COVID, memukul kehidupan ekonomi, memukul kehidupan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan sosial kepada masyarakat, maupun sendi-sendi yang lain yang lebih luas. Kami memohon tolonglah agar segera pulih masyarakat kami kembali beraktivitas hidup dengan semangat, dengan harapan ada pembaharuan, kemajuan, dan juga Tuhan memberkati kehidupan masyarakat kami mampu bukan hanya bertahan, tapi bertumbuh dan bertambah kembali hingga sejahtera lahir dan batin seluruh warga negara, masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami mohon ampun bila ada dosa-dosa yang terjadi di tengah masyarakat kami. Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan, menjauhkan dari amarah-Mu, supaya bangsa ini Engkau kasihi, Engkau selamatkan dari berbagai kemelut godaan cobaan. Untuk keprihatinan karena adanya bencana alam yang masih terjadi, baik itu angin puting beliung, beberapa rumah, beberapa pohon tumbang, bahkan ada beberapa korban. Kami berseru, Tuhan tolong, di tempat-tempat di mana bencana terjadi, kasih-Mu pun terurai di sana, menolong yang menjadi penyintas, menolong masyarakat yang akan memberikan pertolongan dan perhatian, dilancarkan, dimudahkan, sehingga bencana tidak menimbulkan pergumulan yang berkepanjangan. Kami serahkan bangsa negara kami dari ujung Sabang sampai Merauke, selamatkanlah dari gangguan bencana alam. Kami juga berdoa untuk kehidupan berpelayanan gereja. Kami syukuri sampai dengan hari ini, Sinode Gereja Kristen Jawa boleh bertambah usia menjadi 90 tahun. Telah kami laksanakan rangkaian pelayanan, baik itu tukar pelayanan firman maupun seminar-seminar dalam bentuk layanan virtual dalam peringatan HUT Sinode. Tuhan memberkati jajaran badan pelaksana Sinode, kepengurusan yang ada, bidang-bidang yang ada, mampu dan dipakai Tuhan untuk mendatangkan rahmat-Mu bagi gereja-gereja anggota Sinode GKJ di seluruh Nusantara ini. Kami juga berdoa untuk umat-Mu GKJ Klaten, Tuhan memberkati melalui majelis gereja yang di awal bulan Maret ini akan mengadakan sidang majelis, baik itu para pejabat majelis harian maupun sidang pleno majelis secara keseluruhan. Tuhan karuniakan berkah, hikmat akal budi, memajukan pelayanan, mengupayakan kebaikan, ketentraman, disertai kasih, kesabaran, damai, dan sejahtera. Tuhan anugerahkan hikmat akal budi di dalam kemajelisan menunaikan tugas, Roh Kudus memberkati. Tak lupa kami juga berdoa untuk permohonan kami mengupayakan pendirian gedung ibadah Pepantan Bareng dan Tegal Yoso. Tak jemu-jemu dan hentinya kami terus berseru, beri mudah ya Tuhan, beri lancar ya Tuhan pengurusan IMB-nya, supaya pada tepat waktunya nanti tangan Tuhan memberkati, kami dapat mewujudkan pembangunan dan pengadaan rumah ibadah di Pepantan, Bareng, dan Tegal Yoso. Kepanitiaan yang sudah terbentuk Tuhan karuniai berkah, mulai menata diri,
mulai mempersiapkan segala sesuatu. Diberkati Tuhan semua persiapannya ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang dalam pergumulan. Kami mendoakan Bapak Aan dan ketiga orang putri dan putranya sedang berduka. Demikian juga keluarga Bapak Ibu Joko Sutono, di mana istri dari Mas Aan, menantu dari Bapak Ibu Joko Sutono berpulang. Hiburkanlah keluarga ini dalam kedukaannya. Dipulihkan dari rasa keterhilangan. Anak-anak khususnya kehilangan seorang ibu, Antik, Niel, dan juga Rafa. Tuhan beri penghiburan sehingga tidak kehilangan harapan. Menjalani hidup dengan penuh syukur, dikuatkan oleh Tuhan, lepas dari kedukaan mereka. Sepenuhnya keluarga yang sedang berduka, kami mohon penghiburan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa, mohon berkat untuk anak-anak kami yang sedang menempuh tes tengah semester, baik itu berjalan secara online maupun menyusun tugas ke sekolah masing-masing. Ditolong Tuhan supaya anak-anak kami dapat menghadapi dan menyelesaikan tes ini dengan keadaan tubuh raga sehat dari hari pertama sampai berakhir, selamat, tidak ada gangguan apapun. Kami juga berdoa mohon berkah-Mu ya Tuhan, karuniakanlah kepada keluarga-keluarga di tengah jemaat ini ketentraman, kedamaian sepanjang hari, sepanjang waktu. Ada kasih, ada sukacita di tengah kehidupan keluarga-keluarga kami, supaya kehidupan mereka merasakan kebahagiaan, diberkati oleh Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa memohon kemurahan-Mu akan menjalani hidup sepanjang pekan yang akan datang. Lindungi kami dari yang jahat, jauhkan kami dari sakit, beri kami kemudahan dalam menyelesaikan urusan keluarga, urusan pekerjaan. Beri kami juga jauh dari godaan dan cobaan, selalu taat dan setia kepadamu. Hati kami Engkau tentramkan dengan damai sejahtera, tubuh raga kami Engkau jauhkan dari sakit penyakit. Rezeki kami Tuhan Engkau karuniakan dan Engkau berkahkan kepada setiap umat. Demikianlah kami menaikkan semua seru doa permohonan syafaat ini, dan selanjutnya minta pertolongan kepada Tuhan akan mendengarkan berita firman-Mu. Tolonglah dengan Roh Kudus supaya kami dapat mendengar isi firman ini, merenungkan dan siap menjalankan dalam kehidupan. Bersabdalah Tuhan kepada kami umat-Mu siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus, seru doa persiapan firman dan seluruh rangkaian doa syafaat kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, tiba waktunya kita menerima pembacaan sabda Tuhan, yang pada kesempatan ini bacaan leksionari diambil dari Keluaran 20 ayat 1-17. Tentu dalam ingatan kita semua, 10 hukum Tuhan tertulis di situ. Mazmur tanggapan Mazmur 19, bacaan surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18-25 menjadi bacaan kedua, dan bacaan Injil yang akan kita terima pembacaannya bersama-sama. Diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, saudara-saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-21 dibaca pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi bacaan firman melalui Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal kedua maksud saya, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan melalui Injil Yohanes bersabda demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali,
lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Dengan penuh sukacita sekali lagi saya ucapkan shalom saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, anak-anakku semua, remaja, pemuda, adik-adik sekolah minggu, semua dalam keadaan sukacita hari ini. Puji Tuhan, masih dikaruniai berkah sehat, masih dikaruniai berkah bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, orang tua kita, sanak saudara kita. Demikian juga kepada Eyang Kakung, Eyang Putri, tambah regeng Eyang Kakung, Eyang Putri, wonten dalem saben dinten dipun tenggo putu wayah putra nggih, WFH nyambut damel wonten ing griya. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah bagas sehat para sepuh wonten ing dalem. Tak lupa saya menegur sapa Bapak Ibu yang mengikuti tayangan channel YouTube GKJ Klaten untuk ibadah hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu atau kebersamaan Bapak Ibu melalui layanan ibadah yang ditayangkan melalui YouTube, channel YouTube GKJ Klaten. Semoga menjadi sarana memberkati kehidupan rohani. Saat ini Minggu Prapaskah ketiga, temanya cintaku pada rumahmu. Sangat puitis ya, cintaku pada rumahmu. Satu bagian kupasan tema berdasarkan bacaan Injil maupun beberapa sumber bacaan leksionari yang tadi sudah saya sebut alamat bacaannya, kitab Keluaran, Mazmur maupun 1 Korintus, akan mencoba menggugah permenungan kita bagaimana memaknai hidup beribadah atau bergereja, bukan secara bangunan fisik bergereja, ibadah bukan secara institusional saja, tapi bagaimana melalui permenungan Prapaskah yang ketiga ini memunculkan kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat, kehidupan beribadah kita itu dengan lahir dari perasaan mencintai kehidupan ibadah itu sendiri. Jadi
kita menjalani kehidupan ibadah sebagai orang Kristen, menjalani kehidupan bersekutu sebagai orang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, itu perlu diperbaharui terus Bapak Ibu. Nilai dan makna persekutuan kita dengan Tuhan, baik dalam laku ibadah maupun dalam kehidupan berelasi dengan sesama saudara seiman yang lain di kesatuan hidup berjemaat ini. Sekali lagi, ketika bicara tentang membangkitkan atau membaharui pemahaman ini, bukan hal-hal yang sifatnya fisik dan lahiriah yang kita barui, tapi nilai-nilai dasar pemahaman kita, menjalankan ibadah yang lahir dari perasaan cinta, dari perasaan kasih umat kepada Tuhannya. Jadi dari permenungan ini nanti diharapkan yang dibaharui bukan hal lahiriah kita dalam beribadah, tapi yang lahir dari dalam hati kita. Mengapa hal ini perlu mendapatkan pembaharuan dan perhatian, terlebih di Minggu Prapaskah? Karena makna penyelamatan Kristus hingga mengorbankan dirinya di atas kayu salib, nyawa, raga, darahnya yang suci dikorbankan untuk satu tujuan besar, agar relasi manusia sebagai ciptaan Allah dipulihkan relasinya. Manusia sebagai ciptaan Allah dirancangkan hidup dalam kedamaian, serupa segambar dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, hidup dalam ketenteraman, punya relasi yang karib harmonis dengan Sang Pencipta. Tapi dalam sejarah kehidupan, di awal sebelum manusia berkembang banyak, di sana terjadi kerusakan relasi. Dan dari kerusakan itu membuat kehidupan manusia tidak lagi sesuai dengan rancangan Allah. Tidak hidup dalam keselamatan, tidak hidup dalam damai sejahtera, isi kehidupannya ternoda. Ada relasi-relasi utama yang mengalami kerusakan. Prapaskah mengingatkan, demi memulihkan kerusakan ini, Yesus hadir menjelma, diutus sebagai putra Allah, diutus untuk turun ke dunia, menjadi juru selamat dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk apa? Membuat kerusakan yang terjadi pada manusia, yang paling utama kerusakan relasi itu tadi, dipulihkan kembali. Yaitu relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alam semesta. Untuk memulihkan bobot harganya sebobot pengorbanan Yesus Kristus dalam derita dan sengsaranya yang sedang kita hayati di minggu-minggu Prapaskah ini. Kalau kita kembali menyadari akan karya minggu-minggu Prapaskah Yesus menjalani derita, mempersiapkan diri untuk menjadi korban tebusan, menerima via dolorosa, kita ingat kembali akan hal itu, maka kita pun akan diperbaharui ketika kita bersekutu, beribadah, membangun relasi ibadahnya itu dengan relasi yang penuh penghayatan. Tidak hanya rutinitas orang datang setiap hari Minggu menuju ke gedung gereja, atau setidaknya setahun ini bergereja kita dengan cara baru setiap hari Minggu membuka laptop atau HP-nya, bukan sekedar syarat memenuhi rutinitas, tapi ibadah kita betul-betul ibadah yang berbobot relasi manusia dengan Allah yang dipulihkan. Dan pulihnya relasi manusia dengan Allah tercermin juga dengan pulihnya relasi manusia dengan sesama orang-orang yang dicintai, sesama
saudara seiman mencerminkan relasi yang dipulihkan. Bahkan lebarnya kehidupan kita mencerminkan relasi yang pulih dengan alam semesta. Cintaku pada rumahmu lahir dari background kebutuhan atau background berpikir yang seperti itu. Umat Tuhan, saya dan saudara, melaksanakan kehidupan ibadah, bergereja, berjemaat, dengan perasaan batin cinta yang mendalam. Bukan sekedar rutinitas yang nampak kasat di mata. Pembaharuan itu bukan baru saat ini, saat saudara dan saya terlanda situasi baru pandemik COVID-19. Mohon maaf saya menyela sedikit. Sudah menjadi komitmen dalam hati saya, karena pandemik sudah berjalan 1 tahun, sudah akan mengambil sikap seminim mungkin mengupas atau membahas pelayanan mimbar dengan pijaan COVID. Baik yang sifatnya itu informatif, ya, mau khotbah menceritakan, wah korban sudah segini juta jiwa, dan sebagainya, 1000 orang maksud saya. Peningkatannya setiap hari sekian. Saya pribadi sudah akan berkeputusan tidak akan lagi memulai dan mengisi sudut pandang khotbah dari data-data informatif seperti itu. Bukan saya mengatakan itu tidak perlu atau itu tidak baik, tapi sudah cukup kita menyadari bahwa kita berada di tengah situasi pandemi. Ada yang terkonfirmasi, tertular, ada grafik yang terus bergerak, bisa naik, bisa turun dari minggu ke minggu. Tapi peribadahan mewartakan pengharapan. Tidak hanya berisi hal-hal yang bersifat informatif, apalagi kalau tidak dibarengi dengan bagaimana membangkitkan semangat atau gairah hingga terjadi imunitas batin. Kalau informasinya itu berisi hal-hal yang bersifat meluasnya, bisa mempengaruhi kalau tidak disertai dengan semangat atau motivasi, bisa mempengaruhi rasa ketentraman pendengarnya. Maka saya berkeputusan tidak lagi menggunakan pendekatan mimbar, menggunakan situasi COVID ini selalu menjadi sudut perhatian. Tetapi kita sudah harus memulai bagaimana menebarkan benih semangat, menebarkan benih harapan, menebarkan hal-hal yang sifatnya membuat langkah nyata dalam kehidupan bersanding dan berada di tengah situasi pandemi. Itu saya pikir dan saya renungkan jauh lebih memiliki nilai guna, nilai manfaat. Nah, salah satu yang akan kita laksanakan melalui renungan Minggu Prapaskah ketiga ini adalah di tengah situasi pandemi, tapi membaharui nilai kita, nilai dasar penghayatan kita dalam melaksanakan ibadah. Cintaku pada rumahmu, beribadah, pulih relasi dengan Tuhan dan sesama, didasari dengan pemulihan pemahaman dari dalam hati kita. Ibadah kita bukan hanya rutinitas, ibadah kita selalu kita isi, selalu kita temukan makna yang terkandung di dalamnya. Bacaan Injil menggambarkan pemaknaan akan nilai ibadah itu bukan baru diperlukan saat ini. Tapi di zaman Tuhan Yesus sudah menebarkan semangat membaharui arti dan makna orang pergi beribadah. Arti dan makna orang datang ke bait suci. Dalam bacaan ini ada di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-21. Bagaimana sikap Tuhan Yesus secara dasariah terhadap ibadah dan terhadap bait suci atau bait Allah itu. Firman-Nya berkata ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Lalu ayat yang ke-21, ayat yang ke-21
16 terlebih dahulu. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Lalu ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi, dua bagian ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menebarkan nilai pembaharuan makna kepada mereka yang pergi ke rumah ibadah atau pergi ke bait Allah. Bait Allah memiliki dua sebutan. Yang satu bait suci, yang satu bait Allah. Bait suci memiliki arti rumah yang dipandang atau ditempatkan suci. Lebih kepada fisiknya, kebangunannya. Sedangkan sebutan yang kedua, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, di sana lebih menggunakan kalimat atau kata bait Allah. Bukan lagi sifatnya Allah, tetapi pribadinya Allah yang berkemah atau tinggal di dalam bait itu. Nah, kita akan mengarah membaharui nilai dan makna cintaku pada rumahmu, mengajak umat menjalani kehidupan beribadah itu merasakan bukan hanya hadir di rumah secara fisik yang disucikan, tetapi beribadah itu mengalami persekutuan dengan pribadinya Allah. Nah, Allah dapat dirasakan bukan dengan pikiran. Allah tidak hanya dirasakan ketika kita melihat pribadinya atau figur fisiknya, tapi Allah itu bersekutu di dalam ruang batin atau ruang hati kita. Tuhan Yesus dalam kisah yang dituliskan Injil Yohanes ini memang melihat di situ ada bagian secara fisik dipakai untuk berdagang binatang korban, untuk menukar uang persembahan atau uang pajak lebih tepatnya, ya, uang upeti lebih tepatnya, ya, ada di pelataran bait suci, di mana orang-orang datang ke situ sebenarnya dengan disediakan binatang korban, uang penukar, ini persembahan bahasa kita sekarang, di zaman itu mungkin upeti, atau juga ungkapan pemberian syukur, begitu ya, disediakan itu sebenarnya memudahkan, tetapi mengalami pergeseran. Jadi Tuhan Yesus bukan sebatas melihat kotor fisiknya bait suci, tapi lebih kepada kotor batin hati para pengelola bait suci pada waktu itu. Mereka tidak lagi memanfaatkan bait suci dalam kesuciannya secara fisik maupun juga kesuciannya secara hati, sehingga tidak bisa berperan sebagai bait Allah, di mana Allah bersemayam di tempat itu. Karena hati orang-orang yang mengelola rumah ibadah pada waktu itu berpikir kotor dibalik menyediakan piranti-piranti peribadatan yang tujuan awalnya memudahkan orang untuk bersekutu dengan Allah, memudahkan orang untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya mengadakan peribadahan, bisa membawa binatang korban dengan mudah. Kalau dia datang dari luar kota, nggak perlu membawa dari rumahnya, dia bisa membeli. Itu tujuan awalnya memudahkan, memfasilitasi orang untuk bisa mudah bersekutu dengan Allah. Namun ternyata ada yang kotor, bahwa penyelenggaraan itu dilakukan dengan motivasi atau tujuan yang tidak tulus, yaitu untuk mencari keuntungan penyelenggara rumah ibadah pada waktu itu. Orang datang tidak dimudahkan, tapi malah mencari keuntungan di balik binatang-binatang korban yang disediakan. Bahkan orang sudah membawa binatang korban, tapi diperiksa, dianggap tidak layak, dan harus ditukar dengan binatang korban yang disediakan oleh penyelenggara rumah ibadah yang ada di situ. Nah, motif ini yang dilihat Yesus mengotori rumahku, mengotori perjumpaan orang dengan Allah, sehingga Tuhan Yesus tidak berkenan hingga melakukan
mengusir orang-orang yang berada dan berjualan di situ. Saudaraku, kembali kepada nats kita, permenungan kita melalui khotbah minggu ketiga Prapaskah ini, kita kembali diajak untuk membaharui pemaknaan terhadap perilaku ibadah atau kehidupan bergereja berjemaat kita. Tidak cukup membangun hal-hal yang sifatnya lahiriah di luar, tapi beribadah bersekutu itu harus membuat relasi manusia dengan Allah dipulihkan, relasi manusia dengan sesama dipulihkan, relasi manusia dengan alam semesta dipulihkan. Perjumpaan kita dengan Allah tidak berjumpa secara fisik, namun bait Allah itu ada di dalam hati, itu ada di dalam hidup kita ini. Jaga kebersihan hati, di mana itu menjadi tempat kita membangun rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Jangan ada yang menodai, jangan ada yang melemahkan, jangan ada yang membuat kotor kehidupan bersekutu kita ini. Namun ibadah kita harus selalu dengan perasaan kagum, perasaan cinta, perasaan hormat kepada Tuhan. Semoga penghayatan kita akan ibadah dibaharui. Jangan sekali-kali menjalani ibadah hanya dengan rutinitas, jangan menjalankan ibadah melenceng dari tujuan. Bersekutu dengan Allah berganti, mencari keuntungan, mencari hal-hal yang memuaskan pribadi kita masing-masing, tetapi ibadah mengalami relasi yang dibaharui, relasi yang bersih, relasi yang penuh kehangatan, manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Tuhan Yesus menolong kehidupan ibadah kita semakin dipulihkannya. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat hening, bersaat teduh secara pribadi di dalam hati masing-masing. Dilanjutkan dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya punya waktu membaharui pemahaman, pemaknaan akan ibadah yang kami lakukan. Jangan sampai ibadah rutinitas, jangan sampai ibadah aksesoris, hal-hal lahiriah dan fisik yang kami perhatikan. Namun ibadah yang menciptakan suasana pulih hubungan, bahkan disertai rasa cinta, kagum, kasih kepada Tuhan dan sesama. Ampuni kami jika selama ini mungkin masih banyak perilaku ibadah yang belum berkenan. Pulihkanlah melalui permenungan Minggu Prapaskah ketiga ini. Kami menjalani ibadah yang didasari dengan relasi penuh kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan kepadanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang demikian firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sembari kita mempersembahkan, marilah kita menyanyikan PKJ 146 bait yang kedua, bawa persembahanmu. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia
Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa atas firman yang Kau beri kepada kami. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang Kau beri kepada kami dengan menghaturkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau terima persembahan kami, Engkau kuduskan persembahan kami, hingga persembahan kami ini Tuhan boleh berguna bagi keluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk saudara kami yang mempersembahkan ini Tuhan, kiranya Engkau berkati juga, Engkau cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan saudara kami semua ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ada dosa dan kesalahan Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Karena kesemuanya ini Tuhan hanya kami pinta dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebagai sebagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya saudara sekalian, kita bersama pujikan lagu penutup ibadah dari PKJ 264 bait pertama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Undur dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Untuk itu arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.